Pernahkah kita memperhatikan seekor lebah? Makhluk kecil sering kita lihat, bahkan kadang kita takut disengatnya. Faktanya, Allah menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang diberi nama An-Nahl yang artinya lebah. Dan tidak banyak makhluk yang disebut Allah secara langsung dalam kitab suci. Ketika Allah menamai satu surat dengan nama hewan tertentu, itu artinya makhluk tersebut memiliki pelajaran besar bagi manusia. Tapi di balik tubuhnya yang mungil, lebah ternyata memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Bagaimana keistimewaannya? Mari kita bahas lebih dalam di Oten Talks. Lebah mendapatkan ilham, petunjuk, wahyu dalam bentuk pengaturan hidup. Ini bukan sekadar insting biasa. Allah mengarahkan lebah untuk membuat sarang, mencari makanan, dan menghasilkan madu dengan sistem yang sangat teratur. Seakan-akan Allah ingin kita melihat ketertiban dan ketaatan dalam hidup seekor lebah. Dari perutnya keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Subhanallah. Dari makhluk kecil, Allah keluarkan sesuatu yang menyembuhkan. Madu bukan sekadar makanan manis. Para ulama menyebutnya sebagai bagian dari Thibbun Nabawi, atau pengobatan yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan hingga hari ini, madu masih menjadi obat alami untuk kesehatan tubuh, kulit, pernapasan, pencernaan, hingga keimunan. Semua ini dari perut seekor lebah. Lebah hanya mengambil nektar dari bunga yang baik. Ia tidak merusak tanaman. Dan dari apa yang ia ambil, lebah menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yaitu madu. Seorang mukmin ideal dalam Islam dibandingkan dengan lebah. Ia memilih perkataan yang baik, mengambil makanan yang halal, dan dari dirinya keluar manfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin itu seperti lebah. Ia memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, dan tidak merusak. Sebuah perumpamaan yang begitu indah. Dalam satu koloni lebah, tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Semua punya tugas. Ada lebah pekerja, ada yang menjaga, ada yang mengumpulkan nektar, ada ratu lebah yang menjadi pusat koloni. Mereka membangun sarang dengan bentuk heksagon yang sangat presisi, sebuah desain yang bahkan ilmuwan modern pun kagumi. Lebah mengajarkan kita tentang kerjasama, kedisiplinan, dan kepatuhan pada aturan. Mereka tidak pernah saling mengganggu, dan tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Betapa ini mencerminkan ajaran Islam tentang hidup tertib dan bermanfaat. Menariknya, lebah tidak menyengat kecuali saat ia merasa disakiti atau terancam. Ia bukan makhluk agresif, ia hanya membela diri. Ini memberi kita pelajaran bahwa seorang muslim bukanlah orang yang suka menyerang, membenci, atau menyakiti. Tapi ia siap membela diri dan kebenaran ketika dibutuhkan. Lewat lebah, Allah ingin kita melihat kebesarannya. Makhluk kecil, tapi manfaatnya besar. Makhluk mungil, tapi kehidupannya penuh hikmah. Dalam setiap tetes madu, ada keberkahan. Dalam setiap sarang lebah, ada keteraturan. Dalam setiap gerakannya, ada pelajaran. Lewat lebah, kita belajar tentang akhlak, kebaikan, kedisiplinan, dan manfaat. Semoga kita bisa menjadi seperti lebah. Kecil di mata dunia, tapi besar manfaatnya untuk sesama.
Gimana menurut kamu soal topik yang kita bahas kali ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Oten Talks.